Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah, dan kita masuki pembahasan berikutnya, pembahasan baru, yaitu tentang tauhidul ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Setiap muslim dan seorang mukmin mengimani tentang hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, di jagat raya. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala layak untuk diibadahi, layak dan berhak untuk disembah. Bagi para hamba, baik itu yang terdahulu maupun seterusnya, bahwasanya seorang mukmin meyakini tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yang tidak ada sesembahan kecuali hanya Dia, tidak ada Rabb, tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, tidak ada pengatur jagat raya, tidak ada yang memberikan rizki kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk diibadahi, bahkan Dialah satu-satunya zat yang memiliki hak ya bagi ibadah seluruh para hamba. Maka tidak boleh bagi hamba untuk memalingkan satu ibadah pun kepada selainnya. Maka apabila meminta, maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila berdoa, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila bernazar, maka bernazar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang lahir maupun yang batin, baik itu ucapan maupun tindakan. Dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, bukan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang akan kita sebutkan berikut ini. Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dalam surah Thaha ayat 14 Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk beribadah hanya kepadanya. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 40 Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa iyaya farhabun. Kepadakulah kalian berharap atau kalian beribadah.
Dan di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yaitu zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu terbentang, langit itu sebagai atapnya, dan dialah zat yang telah menurunkan air dari langit, lalu dengannya dia mengeluarkan tanaman-tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menuntut kita, ya, di dalam surah Muhammad ayat 19 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 36 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fasta'idz billahi innahu huwas samiul alim. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dia adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 13 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hamba untuk beribadah hanya kepadanya. Bahkan Allah menyebutkan beberapa rinciannya, ya, seperti memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula ya bertawakal, ya. Ibadah lisan begitu juga ibadah hati, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwa memang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia semata. Dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 36. Bahkan ayat ini menunjukkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul yang tugas mereka untuk memberitahu, mengingatkan kembali kepada para hamba untuk mereka menjadikan Allah sebagai sesembahan mereka dan menjauhi segala sesuatu selainnya untuk diibadahi dan disembah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah berfirman, dan sungguh benar-benar kami telah utus di setiap umat itu ada seorang rasul yang tugas mereka adalah ani'budullah, sembahlah Allah. Ini tugas mereka, mengajak manusia untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la infisama laha. Allah berfirman, maka siapa saja yang kufur terhadap taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sekaligus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat yang tidak akan terlepas darinya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Kemudian
Dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Nah, ini wahyu yang Allah wahyukan kepada para rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada sesuatu pun yang berhak untuk diibadahi dan disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Bahkan Allah menuntut kita untuk beribadah hanya kepadanya semata. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 64. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah, apakah selain Allah subhanahu wa ta'ala kalian perintahkan aku agar aku menyembahnya, wahai orang-orang yang bodoh? Baik. Perhatikan di sini ya, bahwasanya ya, termasuk kebodohan adalah menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kesyirikan itu adalah termasuk ya kejahilian ya. Oleh karenanya orang-orang musyrik dahulu sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka disebut dengan ya orang-orang jahiliyah, dan zaman mereka lah zaman jahiliyah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fatihah ayat 5, dan Allah perintahkan ya para hamba, setiap hamba muslim untuk mengakui hal ini ya, untuk mengikrarkan hal ini di dalam lisannya ya, di dalam setiap salatnya. Karena ini adalah sesuatu yang harus dibaca di dalam salat ya. Allah subhanahu wa ta'ala ya menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pengakuan setiap hamba ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan dimintai pertolongan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara ibadah dengan pertolongan, permohonan pertolongan. Mengapa demikian? Ketahui para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada sedikit faedah yang perlu kita ketahui, bahwa untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satupun para hamba yang mereka mampu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan itu disebabkan adanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Oleh karenanya ketika kita mampu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu disebabkan adanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ya, kita ya diperintahkan oleh Allah untuk mengikrarkan hal ini di setiap salat kita. Ini permintaan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Ini adalah ikrar kita ya, setiap hamba yang mengakui kelemahan dirinya ya, bahwasanya kepadamulah ya Allah kami beribadah dan kepadamulah kami memohon pertolongan ya. Oleh karenanya setiap salat kita dianjurkan untuk berdoa sebagaimana Nabi SAW pernah mengajarkan doa tersebut kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yaitu doa ya yang jangan sampai kita meninggalkannya ya. Ini anjuran yang sangat ditekankan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku meminta kepadamu
Ya, Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, untuk mengingatmu, untuk menyebutmu, wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan untuk bagusnya ibadahku kepadamu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ternyata Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Itu tanda Allah telah menolong kita. Itu tanda Allah sayang kepada kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 2, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat, ya, dengan membawa kekuatan dari perintahnya kepada siapa saja yang dia kehendaki dari para hambanya, ya, agar memberikan peringatan, ya, anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, ya, berilah peringatan, ya, waspadalah, ya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka bertakwalah kepadaku, itu beribadahlah kepadaku. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pengkabaran Allah Subhanahu wa taala tentang hak Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah hanya kepadanya semata. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ketinggalan juga mengkabarkan kepada, ya, umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Muadz radhiyallahu anhu, "Ya Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Muadz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Maka Mu'adz mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasulullah mengatakan, ya, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak Allah atas hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya, dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, dia yaitu Allah tak akan menyiksa siapa saja dari kalangan hambanya yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan, ya, dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu tatkala beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengutus Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman untuk berdakwah, ya. Maka Rasul bersabda kepadanya, "Falyakun awwalu ma tad'una ilaihim," ya, "falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi an yuwahhidullah." Maka jadikanlah yang pertama sekali engkau ajak mereka itu, ya, kepadanya adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, alla ilaha illallah, ya, ya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah
kecuali Allah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW pernah bersabda kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah mengatakan, ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila engkau meminta tolong, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta tolong maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah adab. Bahkan ini adalah hak, ya, Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang pantas untuk, ya, dimintai, diarahkan doa kepadanya, ya. Dimintai doa maksudnya adalah minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada orang yang mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Ini semua adalah apa yang telah Allah kehendaki dan juga engkau kehendaki. Maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Qul masya Allah wahdah." Katakanlah ini semua adalah, ya, apa yang telah diinginkan oleh Allah semata. Demikian hadisnya sahih, ya. Begitu juga, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, ya. Yang pertama sekali adalah para sahabat, ya, karena inilah umat pertama, generasi pertama dari umat ini. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik asghar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah SAW bersabda, ar-riya, riya, ya. Apa itu riya? Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, riya itu adalah izharul ibadati, ya, li ru'yatin nasi alaihi fayuhmada alaiha, yaitu menampakkan ibadah, ya, agar bisa dilihat oleh manusia lalu dia dipuji karenanya. Demikian, ya, itulah riya, ya. Kata Nabi SAW, ar-riya itulah syirik asghar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala yaumul qiyamati idza jazan nasa bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum min jazain. Riya, ya, jawabannya adalah riya, itulah syirik asghar. Kemudian, ya, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kala Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala dia membalas manusia berdasarkan amal-amal mereka. Allah berfirman, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, pergilah kalian kepada siapa saja yang kalian riakkan amal-amal kalian di dunia, ya. Lalu tunggulah apakah kalian dapatkan di sisi mereka itu ada balasan? Itu pertanyaannya. Maka tentunya tidak ada balasan. Hadis riwayat Ahmad. Baik. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, ketika Adi bin Hatim berkomentar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat dia mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam
wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Allah berfirman, mereka yaitu ahlul kitab itu menjadikan alim ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Masih Isa putra Maryam. Dan padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya beribadah ya kepada Zat yang satu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Ya, Maha suci Dia dari apa yang mereka sekutukan. Maka Adi bin Hatim mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ya dahulu kami tidaklah mengibadahi mereka, yaitu tidak sujud ya kepada tokoh-tokoh tersebut, ya. Tidaklah mengibadahi ya tokoh-tokoh agama tersebut." Tapi Adi bin Hatim seolah-olah komentar, kok bisa dikatakan oleh Allah ini merupakan bentuk ibadah, padahal kami tak pernah mengibadahi mereka. Demikian. Ini pertanyaan Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ya. Yang beliau adalah seorang mantan ahlul kitab. Jadi beliau mengetahui bagaimana ahlul kitab itu, kondisi mereka. Yang mereka sesungguhnya tidaklah pernah sujud, beribadah, menyembah kepada tokoh-tokoh agama mereka, baik itu alim ulamanya maupun tokoh ya ahli ibadahnya. Demikian. Tapi dalam ayat surat At-Taubah 31 Allah mengatakan ya itu seolah-olah bentuk ibadah, ya. Bahkan dinyatakan ya seolah-olah itu kesyirikan. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Alaisu yuhilluna lakum ma harramallahu fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu?" Bukankah mereka ya menghalalkan untuk kalian apa yang telah Allah haramkan lalu kalian pun ikut-ikutan menghalalkannya? Dan bukankah mereka mengharamkan apa yang telah Allah halalkan lalu kalian pun ikut mengharamkannya? Qala bala. Maka Adi bin Hatim mengatakan, iya benar. Maka Rasul mengatakan fatilka ibadatuhum, itulah bentuk beribadah kepada mereka. Seperti itu. Tilka ibadatuhum, itulah bentuk beribadah kepada mereka. Demikian ya. Jadi tadinya ya Adi bin Hatim tidak paham ya, tidak paham ya bentuk ibadah itu bukan hanya sekedar sujud. Adi bin Hatim tadinya memahami bahwasanya ibadah itu hanya sujud, beribadah ya, menyembah begitu ya. Oleh karenanya ketika Allah vonis mereka itu merupakan bentuk ya menjadikan tokoh agama yaitu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah, maka Adi bin Hatim pun komentar, ya Rasulullah lasna na'buduhum, wahai Rasulullah kami enggak pernah mengibadahi mereka. Demikian. Ternyata bentuk beribadah kepada ya tokoh-tokoh agama tersebut adalah ya ikut-ikutan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan ya, ketaatan kepada tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh agama ya, di dalam hal-hal yang menentang Allah dan Rasulnya, maka itu merupakan bentuk ibadah. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka tatkala demikian ya, mentaati tokoh-tokoh agama di dalam ya menentang Allah dan Rasulnya, itu merupakan bentuk beribadah kepada mereka, karena ketaatan itu adalah ibadah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur ya sahabat yang ingin beristighosah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau tadi hadisnya Adi bin Hatim itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi ya. Nah, berikutnya ya ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani dengan derajat yang hasan ya.
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingkari sebagian sahabat yang ingin beristighosah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengatakan, innahu la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billahi. Sesungguhnya ya tidaklah dibolehkan beristighosah kepadaku, sesungguhnya yang diistighosahi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, begitu juga ya. Jadi istighosah itu termasuk doa, minta ya agar diangkat bencana, mara bahaya, malapetaka, demikian. Nah, maka tak boleh ya untuk diarahkan istighosah itu kepada selain Allah, karena yang bisa menghilangkan petaka, mara bahaya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Itu adalah ibadah, dan ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah maka sungguh dia telah berbuat syirik. Hadisnya hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad. Hadis yang hasan. Nah, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kesyirikan. Mengapa? Karena tidaklah seseorang itu dia bersumpah dengan sesuatu melainkan pasti dia mengagungkan sesuatu tersebut. Ya. Maka seseorang yang mengagungkan berlebihan sementara Allah Zat yang Maha Agung diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk kesyirikan, ya. Bentuk kesyirikan di dalam hati terlebih dahulu lalu dinyatakan dalam lisan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, mantra-mantra, begitu juga jimat-jimat dan pelet itu adalah kesyirikan. Mengapa? Karena bersandar kepada selain Allah, tawakalnya kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah. Ya, mantra-mantra itu permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jimat-jimat adalah benda-benda yang digantungkan atau diletakkan yang diyakini mampu untuk ya menghilangkan ya kemudaratan atau mendatangkan kemanfaatan. Demikian. Nah, ini jimat-jimat. Nah, tentunya kesyirikan. Tiwalah juga demikian. Ini adalah pelet. Ya, ini tentunya melibatkan jin di dalam ya hal ini. Ya, ini adalah kesyirikan. Demikian para hamba Allah. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil-dalil wahyu dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang telah kita sebutkan, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa di dalam ibadah, ya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki hak prerogatif di dalam ibadah para hamba. Oleh karenanya tak boleh satupun ya dari kita para hamba memalingkan ibadah itu kepada selain Allah tabaraka wa taala, karena itu merupakan bentuk kesyirikan karena menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan bagi Allah di dalam hak ibadah ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, berikutnya kita akan sebutkan dalil akal, ya. Dalil akal yang membenarkan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala layak untuk memiliki hak ibadah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ketika para hamba mereka meyakini ya di dalam hati mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa di dalam perbuatan-perbuatannya, dalam mencipta, di dalam memberi rezeki, dalam merajai dan menguasai, di dalam mengatur alam semesta jagat raya, ya. Maka tentunya dialah zat yang berhak untuk diarahkan ibadah kepadanya, ya. Karena akal kita akan membenarkan bahwasanya
zat yang seperti inilah yang layak untuk diibadahi, bukan yang selevel dengan kita pula yang sama-sama dicipta, yang sama-sama diatur, yang sama-sama dikuasai. Demikian. Tentunya yang layak dan berhak untuk diibadahi adalah zat yang dia satu-satunya sang pencipta, satu-satunya sang raja di raja, satu-satunya zat yang pengatur alam semesta jagat raya. Maka dialah zat yang layak ya untuk diarahkan ibadah hanya kepadanya semata, bukan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, seluruh makhluk itu adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini sudah kita yakini, tentunya ya di alam ini ada dua, yaitu satu pencipta, yang kedua adalah yang dicipta. Dan kita mengakui bahwasanya yang mencipta itu cuma satu, ya, sisanya adalah yang dicipta. Nah, yang dicipta ini adalah disebut dengan makhluk, semuanya adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mereka tentunya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak sedikit pun, ya, tidak layak sedikit pun dalam kerajaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang dia juga harus diibadahi. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, ya, demikian. Tidak masuk akal karena ya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang merajai dan menguasai, menciptakan segala sesuatu. Maka tidak layak ya dalam kekuasaannya ada sesuatu, ada satu ya yang juga disembah bersama dengan Allah, yang diibadahi bersama dengan Allah. Maka ini hal yang mustahil. Kalaulah ada, tentu Allah akan perangi. Kalaulah ada, tentu Allah akan hancurkan. Demikian. Maksudnya yang berhak untuk diibadahi, ya. Nah, ini menunjukkan tidak berhak untuk diibadahi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan sudah terjadi pengingkaran Allah Subhanahu wa taala terhadap ya persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya di alam semesta ini. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya dalil akal berikutnya, kondisi orang-orang atau siapa saja yang dimintai, yang diarahkan doa kepadanya, ya, yang diistighosahi, yang dimohonkan perlindungan darinya, ternyata sesuatu yang tidak mampu untuk memberi, ya, tidak mampu untuk mengabulkan, demikian pula tak mampu pula untuk ya memberikan manfaat dan mudarat bagi dirinya sendiri, apalagi mau memberikan ya manfaat dan atau menolak mudarat dari orang lain. Maka hal ini menunjukkan ya mengharuskan batilnya berdoa, beribadah kepadanya, beristighosah kepadanya, bernazar untuknya, bersandar dan tawakal kepadanya. Demikian. Nah, ini tentunya dalil akal ya. Kita lihat segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala ya, ketika didoai, ketika diarahkan doa kepadanya, permintaan kepadanya, atau permohonan perlindungan, permohonan pertolongan kepadanya, demikian ya. Ternyata dia tak mampu untuk ya menguasai bagi dirinya kemanfaatan dan kemudaratan tersebut, kebaikan dan keburukan tersebut bagi dirinya. Lalu bagaimana dia bisa akan memberikan kemanfaatan dan kemudaratan bagi orang lain, bagi orang-orang yang meminta kepadanya, demikian ya. Maka ini menunjukkan batil dan batalnya berdoa kepadanya, beribadah kepadanya, bersandar kepadanya, tawakal kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah yang
bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya materinya. Insyaallah taala kita akan bahas berikutnya ya pada waktu mendatang materinya. Kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Dan berikutnya kita akan buka sesi soal jawab bagi para pemirsa yang ingin berinteraksi dengan bertanya langsung ya, silahkan hubungi nomor layanan kami 0822 8888 6630 ya. Dan bagi yang ingin bertanya lewat chattingan WhatsApp, maka silahkan hubungi ya nomor 0852 6190 4177. Baik ya. Kita mencoba menjawab pertanyaan yang telah masuk terlebih dahulu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana membantah seseorang yang mengatakan bahwa ketika ada orang memakai susu atau memiliki jimat sudah sangat tua, mungkin lebih dari 100 tahun itu susah meninggal. Kemudian kecuali jika susu atau jimat tersebut diambil dari orang tua tadi. Dan benar saja kebanyakan jika telah diambil susunya baru ia meninggal, padahal kita tahu bahwa hidup dan mati seorang makhluk ada pada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan susuk ya, susuk ini adalah salah satu dari bentuk jimat. Hanya saja dia dibenamkan di dalam kulit atau di bawah kulit ya, di bawah kulit kita ya, di bawah kulit manusia bagi penggunanya, demikian. Yang fungsinya adalah untuk menarik manfaat-manfaat yang fungsinya diyakini bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat. Mendatangkan manfaat contohnya untuk kekebalan ya, untuk kewibawaan ya. Begitu juga untuk menolak mudarat seperti contohnya ya terhindar dari benda tajam ya, terluka dengan benda tajam ya, terhindar dari terluka dari benda tajam ya. Begitu juga gangguan-gangguan orang-orang yang iri dan dendam dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, ini susu ketika penggunanya menggunakan atau memakainya adalah untuk fungsi-fungsi yang dua tersebut. Maka ini termasuk jimat, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Masalahnya jimat ini ya, jimat seperti ini yaitu susu ini beredar di masyarakat. Orang yang menggunakan susu ya, itu susah wafatnya, susah matinya ya, susah matinya. Dan ini kebanyakan terjadi demikian ya. Apakah hal seperti ini dibenarkan? Wallahu taala alam. Saya condong sesungguhnya ya, orang yang memiliki susu ya, yang ia merupakan jimat, terkadang Allah Subhanahu wa taala siksa pemiliknya sebelum matinya ya, dengan hal-hal yang membuatnya tersiksa sebelum matinya. Ya. Saya condong demikian. Jadi sangat mungkin bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala ya itu menyiksa penggunanya sebelum wafatnya. Jadi susah mati yang disaksikan oleh sebagian orang dalam kehidupannya bisa jadi disebabkan ya karena Allah ingin menyiksanya ya. Karena ia masih menggunakan susunya tersebut. Nah, barangkali
ada yang bertanya, mana dalilnya? Baik, kita akan sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan beliau mengatakan sanadnya la ba'sa bihi, tidak mengapa, ya. Ada hadis Rasulullah SAW pernah melihat di tangan seseorang yang ada di sekitar beliau itu, di tangan seseorang yang ada di sekitar beliau itu ada gelang yang terbuat dari kuningan, ya, yang terbuat dari kuningan. Lalu Rasulullah bertanya, mahadihi, ini apa? Ini apa? Ya. Maka orang tadi mengatakan minal wahinah, untuk menolak penyakit, ya, wahinah, ya. Maksudnya mungkin kayak benteng diri, ya. Nah, ini digunakan sebagai bentuk preventif, ya. Ini digunakan untuk menolak mudarat penyakit tersebut, ya. Jadi gelang yang terbuat dari kuningan ini, ya, yang ada di tangan sang laki-laki tersebut, ternyata penggunanya itu meyakini itu bisa menolak penyakit, ya, seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan imbidha, dalam riwayat yang lain itraha, atau yang lainnya kalimat yang sama, yaitu buang dia, campakkan dia. Fa innaka law mutta, ya, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika, ya, ma aflahta abada, ya. Rasulullah bersabda dalam hadis ini, ya, sesungguhnya engkau apabila engkau wafat, meninggal dunia, sementara wahia 'alaika, sementara, ya, jimat itu masih ada padamu, maka engkau tak akan, ya, beruntung selamanya. Demikian, ya. Jadi ini ungkapan dari Nabi SAW yang beliau, ya, menyatakan bahwa, ya, atau memberikan pernyataan kepada orang yang menggunakan jimat bahwasanya jimat itu andaikan dalam kondisi mati itu nggak akan membuat orang itu beruntung selamanya, ya, nggak akan selamat, nggak akan beruntung selamanya. Jadi seolah-olah Nabi SAW mengkabarkan, ya, ada ketidakberuntungan yang akan didapatkan oleh orang yang menggunakan jimat, ya, saat matinya atau setelah matinya. Nah, seperti itu, ya. Oleh karenanya, ya, harus disingkirkan. Oleh karenanya di awal ungkapan tadi Rasul mengatakan imbidha, buang dia, ya. Enyahkan dia, ya, buang dia, singkirkan dia, seperti itu, ya. Itraha, ya, buang dia, campakkan dia. Maka demikianlah memang seharusnya jimat itu dicampakkan, dibuang, ya, seperti itu. Baik, hanya saja mungkin kesulitannya, ya, adalah jimat-jimat yang tak tampak. Kalau jimat dia seperti kalung, ya, seperti cincin, ya, begitu juga seperti rantai atau yang semisalnya yang tampak dia, ini mudah untuk menyingkirkannya. Lalu bagaimana dengan susuk, ya, yang dia satu benda biasanya kecil itu dimasukkan ke bawah kulit, ya, penggunanya, demikian, ya. Nah, wallahu ta'ala alam, saya pribadi condong, ya, untuk bertobat dari dosa memakai jimat susuk ini. Cukup itu saja, ya, karena proses memasukkannya dengan cara yang gaib, tentunya dengan cara syirik, ya, begitu, ya. Cara gaib itu maksudnya cara syirik yang dilakukan oleh orang tersebut, ya, karena ada ritual khusus, ya. Maka untuk melenyapkannya, untuk membuangnya adalah dengan cara bertobat darinya, ya. Dan dia berlepas diri dari susuk tersebut. Itu sudah cukup baginya. Dan tidak perlu baginya untuk datang kepada dukun atau mendatangkan dukun yang tahu bagaimana cara membuang susuk tersebut. Tidak perlu, karena tata caranya tetap saja juga tata cara yang mengandung kesyirikan. Demikian, maka tidak dibolehkan, wallahu ta'ala alam. Maka cukup untuk bertaubat saja, ya. Oleh karenanya, ya, ketika ada seseorang yang pengguna susuk lalu dia belum juga bertobat,
dalam kondisi sakitnya, maka dimintakan kepada dia untuk bertobat terlebih dahulu, ya bertobat. Kemudian meyakini bahwasanya ya dengan tobatnya itu dia tak lagi ya meyakini susunya itu memberikan manfaat atau mudarat, hanya Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Dan dia dengan hatinya membuangnya ya dari dirinya. Maka mudah-mudahan Allah SWT membantunya ya untuk membuang ya susu itu dari dirinya. Wallahu taala a'lam. Wa fik barakallah. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, sifat Allah yang 20 itu apa sih Ustadz? Jazakallahu khaira. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat Allah yang 20 ya. Maksudnya ini adalah ya sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh sebahagian kaum muslimin, bahwasanya sifat yang 20 tersebut adalah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk pembatasan hanya 20 saja. Ya, ini yang saya tahu, ya. Dan tentunya membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang 20 ini merupakan bentuk kekeliruan, ya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat-sifatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah Al-A'raf ayat 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Allah yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Apa maksudnya nama yang maha indah? Adalah nama-nama yang mengandung sifat-sifatnya yang sesuai dengan nama tersebut. Jadi ada kesesuaian antara nama dengan sifat. Maka ketika itu menjadi indah nama tersebut, demikian ya. Nama-nama yang mengandung sifat-sifat yang tinggi lagi mulia, demikian, seperti itu, ya. Maka setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat-sifatnya. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala bernama dengan nama Al-Azim, ya, Zat yang Maha Agung, maka Allah bersifat dengan keagungan, ya. Ketika Allah bernama dengan nama Al-Aziz, ya, Zat yang Maha Perkasa, maka Allah punya sifat keperkasaan. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala bernama ya Al-Akbar, Zat yang Maha Besar, atau kita katakan Al-Kabir, ya, Zat yang Maha Besar, maka Allah memiliki sifat kebesaran. Itu Zat yang Maha Besar, demikian. Demikian, ya. Begitu juga Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah itu Jamil. Nama Allah Jamil, Maha Indah, maka tentunya Allah punya sifat keindahan. Nah, seperti itu, ya. Ya, bukan seperti kita. Ya, bukan seperti kita, ya. Makhluk ketika bernama dengan nama, ya, satu nama, walaupun nama itu baik, namun terkadang sifatnya tak baik, tak sesuai dengan namanya. Namanya Hasan, tapi Masya Allah buruk rupa, buruk akhlaknya. Padahal Hasan itu artinya baik. Nah, seperti itu. Ada orang diberi nama dengan Ahmad atau Muhammad contohnya, ya. Tapi ini bukan maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ada orang bernama dengan Ahmad,
ya, artinya adalah orang yang terpuji. Ternyata akhlaknya tak terpuji, sifatnya. Nah, itulah makhluk yang terkadang nama dengan sifat, ya, itu tak bersesuaian sehingga namanya tak indah. Adapun Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berarti semua nama-nama Allah itu mengandung sifat-sifat yang tinggi lagi mulia sesuai dengan nama-nama tersebut. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman," ya. Man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama, ya, 99 nama yang apabila, ya, siapa saja mengihsanya, yaitu menghafalnya, kemudian memahami maknanya, kemudian mengamalkan kandungannya, maka dia masuk surga. Nah, dari 99 nama-nama Allah, di antara nama-nama Allah ada yang 99 yang kesemua 99 nama Allah itu mengandung sifat-sifatnya. Nah, kalaulah sifat Allah cuma 20, maka bertentangan dengan hadis ini. Demikian, ya. Oleh karenanya tidak benar, ya, keliru kalau, ya, sifat wajib bagi Allah itu hanya 20, ya. Di dalam sifat 20 itu tidak ada sifat rahmat. Pertanyaannya, apakah Allah tidak punya sifat rahmat? Ya, dalam sifat 20 itu tidak ada sifat adil. Apakah Allah tidak adil? Nah, coba perhatikan, logiskah Allah itu zalim? Ya. Logiskah Allah itu bengis? Maka kita katakan tidak. Oleh karenanya ini kekeliruan ketika menetapkan hanya sifat wajib bagi Allah hanya 20 saja. Demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa anta fajazakallahu khaira. Assalamualaikum. Maaf Ustaz, mau bertanya, Ustaz, sah apakah tidak nikah apabila kita wali nikahnya itu dari video call? Syukron Ustaz, jazakallahu khaira, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang menjadi wali nikah, ya, lalu dia menikahkan wanita yang dalam atau di bawah perwaliannya itu kepada seseorang lewat video call. Nah, ini yang sebagian ulama bahas juga termasuk permasalahan kontemporer, ya. Apakah sah? Ya, saya condong sah dengan syarat-syarat terpenuhi, yaitu betul bahwasanya yang menikahkan lewat video call itu adalah, ya, wali bagi sang wanita tersebut, ya. Dan yang memang dituju adalah laki-laki yang ada yang menjadi objek video call tersebut, ya. Maka ketika itu insyaallah, ya, sah apabila terpenuhi syarat-syarat yang lainnya. Seperti contohnya, ya, berikutnya adalah seperti adanya saksi, ya. Wali sudah ada tadi kan, namun saja lewat video call, ya. Kemudian adanya mempelai laki-laki dan perempuan tentunya, ada ijab dan kabul, ya. Ya, kemudian begitu juga disertai adanya mahar, ya. Nah, apabila hal ini terpenuhi semua syarat-syaratnya, hanya saja prosesi pernikahan tersebut lewat video call dan dipastikan yang menikahkan itu adalah memang wali bagi wanita tersebut dan wali yang berhak, maka insyaallah sah. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sepertinya waktu sudah masuk untuk waktu sholat duhur dan waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, ya. Dan barangkali dalam penyampaian ini banyak kesalahan, banyak kekurangan dan kekeliruan, sehingga saya butuh untuk memohon maaf kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kebenaran-kebenaran maka ambillah, kesalahan dan kekeliruan maka tinggalkan dan buanglah, ya. Dan seperti biasa kita motivasi kepada saudara seiman semuanya, para pemirsa dan para pendengar sekalian, mari kita berdonasi, ya, untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya, yang insyaallah ta'ala tentunya di masjid ini akan diadakan sholat 5 waktu, sholat sunnah dan ibadah-ibadah yang lainnya, bahkan kajian-kajian ilmiah, demikian pula nanti kegiatan-kegiatan dakwah dan sosial lainnya. Dan tentunya pahala akan mengalir kepada kita bagi yang ikhlas menginfakkan sebagian hartanya. Maka saya motivasi diri saya sendiri dan kaum muslimin semuanya, mari kita infakkan sebagian harta kita, ya, untuk membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin ini. Ya, arahkan, salurkan infak dan sedekah Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Saya ulangi, ya, infakkan, ya, sebagian harta kita, ya, ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 712748555555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.